Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'an dan bahwa jangan yakifah berhenti baina antara kalimatain takbir, antara dua kalimat takbir. Jadi kalimat takbir itu Allahu Akbar. Ketika orang sholat, maka kalimat takbir tersebut Allahu dan Akbar tidak boleh berhenti. Artinya satu kali nafas atau satu kali ucapan takbir. Contohnya Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Nah, adapun Allahu Akbar di dalamnya ada niat, kan dibahas kemarin. Ada niat, aku niat sholat maghrib. Makmum Allahu Akbar, bahasanya sudah dibahas. Yang sekarang ini kalimat takbir yang dibahas, syaratnya. Syarat orang takbir, takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbirnya pertama kali ketika memulai sholat itu wa anla, dan bahwa jangan yakifah. Apa yakifah? Berhenti, ya, atau terputus sama artinya. Yakifah berhenti. Baina antara kalimatai takbir, antara dua kalimat takbir, antara dua kalimat takbir. Jadi boleh Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Keluar lagi. Jadi masuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambung Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Itu tidak bersyarat. Ketika tidak bersyarat takbirnya, maka takbirnya tidak sah karena tidak bersyarat. Jadi orang melamar kerjaan PT, satu PT menerima pegawai, syarat-syaratnya adalah 1 KTP, 2 KK, ketiganya ijazah, 5 SMA dan kelakuan baik, dan foto 2x3 Pak. Kita melamar tuh. Ketika melamar ada syarat yang tidak terpenuhi. Misalnya KTP ada, yang kakak ada, tapi ijazahnya ini cuma SMP dan bapak baiknya ada. Yang terakhir tadi apa? Fotonya ada, tapi ijazahnya SMP. Ketika dia masuk ke perusahaan, gimana? Kagak diterima karena syaratnya kurang, maka tidak terpenuhi. Atau KTP-nya ada, kakak ada, ijazahnya yang diminta minimal SMA, atau yang terakhir foto 2x3 Pak lembar. Fotonya nggak ada, lamarannya ada, tapi fotonya tidak disertakan di lamarannya, maka tuh lamaran langsung dibuang. Mana nggak ada fotonya. Nah, begitu juga takbir. Jadi takbir itu syaratnya 1 nafas, 1 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Itu nggak boleh, syaratnya ulang. Atau Allahu Akbar yang kedengeran, itu juga tidak bisa syarat. Jadi banyak orang sholat tapi gambaran aja di sholat, pada hakikatnya dia tidak sholat. Ini yang dikatakan ulama bahwasanya banyak orang sholat seperti gambar saja di sholat, padahal dia tidak sholat. Kenapa takdirnya itu udah salah? Allahu Akbar, berarti benar Allahu Akbar, tapi dia berhenti. Allahu Akbar. Jadi banyak ya, termasuk kita pribadi mungkin. Makanya kalau kita sholat itu jangan sembarangan. Ini sholat asal-asalan. Allah Akbar nggak ada. Allah. Ada lagi yang orang kaku. Gak ada suaranya, tak tahu dan tidak bisa. Berarti harus tetap anti jahat ya? Jahat kan keduanya ada di sini. Ini halaman 12 tidak ada sih? 13. Pak, baris berapa? Baris kedua. Masih apa namanya? Tadi tadi Wa anda ya kifa. searah tadi nggak ada sih 13. Itu yang kita masuk. Oh ada itu? Apa ada ini? Itu ada lagi. Itu jauh banget sih, sama. 13. Ya, 15. Ada berapa? Halaman 2. Halaman 8 paling bawah. Wa anda ya kifa. 8. Dia sudah terketon. Iya, ada bahasa yang mana ya kita. Anda ulang lagi ya. Jadi
Jadi syarat takbir itu banyak. Di sini kemarin sudah disebutkan satu persatu syarat takbir. Itu ada sitata asyar 16. 16 kalau takbir syaratnya. Dan ini dijelaskan ketika berdiri, takbirnya juga huruf-hurufnya harus benar. Kemudian juga lafaznya harus Allahu Akbar. Itu dilaksanakan. Nah, sekarang syarat berikutnya dari yang 16 itu wa amla ada wa amla ya kifa baina kalimatai takbir wa amla dan bahwa tidak berhenti baina antara kalimatai takbir antara kalimat takbir waqfatan berhentinya itu tawilatan panjang atau wala posisi program atau pendek. Jadi berhentinya itu boleh panjang, boleh pendek. Pendek aja dia dengan syarat batal, nggak bisa batal. Takbir dia batal, apalagi panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu panjang tuh. Antara Allahu Akbar ada jeda. Itu yang bisa tidak mensyarat. Kalau yang pendek Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar dipisah. Itu tidak mensyarat. Takbirnya gagal. Kalau takbirnya gagal, yang benar gimana? Dua kalimat satu kali baca atau dua kalimat satu kali nafas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh. Takbir ihram. Dia satu kali nafas. Kalau dia Allahu Akbar itu dia udah putus, ada jeda. Ketika ada jeda maka syaratnya hilang, batal. Ya. Atau terlalu panjang Allahu Akbar. Pengen sih kayak orang kusuk, kayak kiai. Karena ini lebih miring. Gayanya yang kami yang pulang tak. Siwak dulu. Ada gigi. Nggak siwak lagi bos ya. Itu untuk bermati gua. Yang pertama itu syaratnya yang pertama kalau yang Akbar itu boleh dia pendek atau putus panjang. Tapi yang pertama tidak boleh karena hadis Indonesia syarat harus syarat. Ada tuh anak muda gayanya kayak kerontong. Kalau ini orang sakit itu pasti gayanya kayak kita ini pada Allah. Jadi kalau gitu minta dikasih aneh Gayanya sih. ada sih betul. Satu dia apa terobsesi, menurutnya terobsesi dengan pernah dia lihat, tapi dia melihatnya dengan tanpa ilmu sehingga terobsesi. Kayak gitu, meniru itu yang dibilang sub, yang dibilang sakit wali. Dengan apa artis, ya artis atau enggak ini Muhammad foto-foto atau apa yang ulama-ulama pakai udang-udang dia terobsesi. Dia lihatlah bagus nih, bukan nggak boleh tapi dia mau syarat nggak seseorang yang pakai imamah itu kalau bahasa Arabnya idol. Mukanya kalau ulama pakai imamah itu ilmu yang ada amal di kepalanya ini saking bersihnya, saking sucinya, dan tidak boleh ceramah ketika dia ngajar atau ketika dia bicara. Kalau udah pakai imamah itu nggak boleh sembarangan. Jadi akalnya
dibalut dengan kain putih, diikat. Dia nih akal nih terjernih, akal nih enggak liar. Kalau kita kan kagak pakai imamah, ngerokok, bergaya. Ya, ini dia berarti ngeliat imamahnya doang. Sedangkan kalau dia belajar di dalam nanti di dalam kitab yang lain, imamah itu kalau bahasa Arabnya igal itu kalau bahasa aklun, akal. Jadi akalnya dipelihara karena di akal itu ada cahaya nur ilahi dengan ilmu-ilmu yang dipelajari agar dia ingat tidak boleh mengeluarkan ilmu berfatwa atau memberitakan sesuatu karena hawa nafsu, karena dunia atau pengen dipuji. Nah, kan diikat kepalanya sama imamah. Nah, itu maksudnya. Ya. Kayak kita bocor di kepala untuk darah tidak keluar, untuk apa? Tetap nggak sakit, itu kan diikat, ya, diperban. Nah, kalau orang tidak berilmu, tidak belajar, dipakai imamah, itu bukannya imamah, mungkin dia bocor kepalanya oleh bocor halus di kita. Jadi nggak boleh sembarangan. Nanti terobsesi dengan apa? Foto ulama-ulama atau foto wali-wali songo, wali-wali apa? Kalau dia memang tingkatnya udah wali, dia tingkatnya ulama, nggak ada masalah dipakai kayak gitu. Emang dia harus pakai gitu. Tapi kalau tingkat kita ngaji kagak atau sekedar ngerti udah pakai imamah, itu nggak boleh. Apalagi pakai imamah dia ngomongnya ngaco atau sambil ngerokok, itu udah nggak boleh. Orang udah pakai imamah nggak boleh, yang makruh aja udah nggak boleh, pakainya haram. Ini imamah fotonya ditaruh di DP, ya kan, PDKT sama perempuan, sama apa harim, niatnya dia pacaran atau tukar informasi atau foto, dikirim yang pakai imamah. Nah, ini yang termasuk penghinaan terhadap agama, termasuk itu melecehkan ya. pelecehan tuh. Ya, ente aja mukanya gini. Giliran ulama dilecehkan dengan pakaiannya, nggak ada yang penjarain. Giliran abri atau polisi dengan pakaiannya kita lecehkan, ya kan, kita kena. Kenapa? Karena kita masih sifatnya dunia. Nanti pakai baju polisi atau baret merah, Kopassus, sambil ngerokok, ketahuan nama Kopassus, dicari kita. Ini pakai topi Kopassus, tapi dia ngerokok atau dia bicara di Facebooknya ngaco, pasti dikejar. Karena apa? Sudah merusak atau mencidrakan daripada itunya aturan dia. Nah, sekarang kalau dia pakai imamah sambil merokok atau ngomong ngaco, itu kita nggak pernah ngejar, karena kita nggak ngerti. Makanya itu pakaiannya itu udah pakaian Kopassus. Ya, ulama yang udah pakai imamah tuh udah tingkatnya apa? Kopassus itu. Nah, itu baru tingkat hansip, ya pakai imamah, pakai jubah. Jangan malah mengada-ada udah pakai koko, pakai jubah, terus pakai ituan tuh jas, Kayak kolor bola. berapa biji tuh? Koko, komis panjang, jubah, jas.